Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniasini Dahliana dengan NIM C1C021060 dan rekan saya Lulu Iljana dengan NIM C1C021066. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan apa itu UMKM. Dan materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. UMKM itu sendiri yaitu usaha mikro kecil dan menengah. Pengertian UMKM dan dasar hukum UMKM. UMKM adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Perbedaannya dengan usaha besar dapat dilihat dari jumlah kekayaan bersih pelaku usaha dan hasil penjualan tahunan. Dasar hukum UMKM terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang UMKM. Selain itu, PP UMKM mengatur UMKM berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan untuk pendaftaran atau kegiatan UMKM yang didirikan oleh PP UMKM Inlaku. Tarif PPh UMKM 25% untuk tahun pajak 2019, 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2000 tahun pajak 2022. Perhitungan UMKM. Menghitung pajak UMKM sangat mudah. Tinggal menjumlahkan omset dalam sebulan, lalu dikalikan tarif 0,5%, wajib dibayarkan tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Kriteria UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta. Kriteria dalam UMKM adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha atau persorangan. Contohnya yaitu usaha pedagang seperti kaki lima, serta pedagang di pasar, usaha jasa seperti perbengkelan, salon, dan penjahit. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Hasil keuntungan dari penjualan yang masuk kategori usaha kecil ini berkisar dari angka 300 juta sampai dengan 2.500.000.000 juta. Contoh, pedagang grosir, industri makanan dan minuman, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Lulu Iljana. Kepada Lulu, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai kriteria UMKM yang ketiga, yaitu usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang, lembaga, atau kelompok yang berpatokan dengan peraturan undang-undang. Untuk dapat disebut sebagai usaha menengah, terdapat dua ciri-ciri. Pertama, usaha menengah memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar dalam 1 tahun. Sementara, kekayaan bersih yang dimiliki oleh usaha menengah adalah sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Contoh, usaha kuliner, fashion, dan skincare. Lalu, asas dan tujuan UMKM, di antaranya kekeluargaan, kemandirian, demokrasi ekonomi, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan, efisiensi berkeadilan, kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, mengenai masalah-masalah UMKM. Yang pertama yaitu masalah internal, di antaranya rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM, keterbatasan modal dan
akses terhadap pasar dan perbankan, dan kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Lalu untuk masalah eksternalnya, terdiri dari iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan, kurangnya dukungan, dan masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri UMKM. Di antaranya, jenis barang atau komoditi yang tidak tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu, memiliki tempat usaha yang dapat berpindah jika dibutuhkan, belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap, sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang terasah sempurna, pelaku UMKM kebanyakan tidak mempunyai akses perbankan, dan sebagian besar tidak memiliki surat izin usaha ataupun legalitas lainnya seperti NPWP. Lalu, peran dan fungsi UMKM bagi kondisi ekonomi diantaranya membuka lapangan pekerjaan, mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata, meningkatkan devisa negara, memacu ekonomi di situasi kritis, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Demikian tadi penyampaian materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.